おはようございます。私はユラムと申します。今日天気は良さそうだね。昨日も同じことです。先生さんに授業説明してもらった文系をもう一回説明する予定です。じゃあ始めます。今日の文系はそんなにないけどね。ちょっと時間がかからないかもしれませんけど、早めにやった方がいいかなと思った。Di sini ada kata tanya, Kak. Yang kita tahu kata tanya selalu di akhirannya akhir kan. Itu yang namanya akhiran, maksudnya kata tanya pasti di akhiran. Tapi di sini K-nya melekat sama kata kata tanya ini. Nanika, nanka itu sudah satu paket. Ini bukan lagi kata tanya, tapi melainkan kata benda. Jadi K-nya tidak boleh dihilangkan. Kalau K-nya dihilangkan, naninya aja apa? Itu merubah arti langsung. Jadi ini harus satu paket. Soalnya ini bukan lagi kata tanya. Contoh nanika itu bukan lagi kata tanya, ini melainkan kata benda. Jika K-nya dihilangin itu menjadi kata tanya. Nani o shitemasu ka? Contoh. Nan desu ka? Itu baru kata tanya. Tapi kalau ini sudah menjadi kata benda. Gitu. Nanika imi wa suatu apa? Sesuatu apa? Contohnya Nani ga arimasu ka? Apakah ada sesuatu? Nani ka kaitai desu ka? Apakah ini membeli satu? Contohnya gitu. Selanjutnya dareka. Ini juga sama. K-nya harus melekat. Tidak boleh hilang. Jika K-nya hilang itu merubah arti. Yang artinya suatu siapa. Seorang siapa. Dareka imasu ka? Apakah ada seseorang? Saki beru ga nanka koi ga shimasu ne. Dareka gengang ni imasu ka? Tadi ada suara bel ya. Apakah ada seseorang yang datang? Gitu contohnya. Nanti saya kasih contohnya ya minasan. Kita lanjut aja dulu. Selanjutnya itu atode. Bentuk nani-nanita. Terus tambah atau wa sama atode. Yang kalau atode mengartikan artinya setelah atau sesudah. Kalau atau wa itu artinya lalu, kemudian. Atau wa nandesu ka? Atau arimasu ka? Selanjutnya apakah ada? Atau wasismo ga arimasu ka? Contohnya gitu. Selanjutnya apakah ada pertanyaan? Atau ipung des? Atau nanpung desu ka? Sisanya berapa? Jadi atau di sini tuh bisa pakai wa, bisa pakai de. Kalau atau de nanti diartikannya beda. Kalau atau wa lalu, kemudian. Kalau kata bendanya tambah no, tambah atau, itu artinya sudah. Contoh, benkyou no ato, sudah belajar. Shigoto no ato, sudah bekerja. Ame no ato, sudah hujan. Zangyou no ato, sudah lembur. Atau juga bisa dipakai sarana takaran lamanya waktu. Lagi, artinya lagi, sisa, tinggal. Atau ipung yo, salah 1 menit loh. Shiken wa hajimarimasu. Jikan wa ato 30 desu. Ujiannya mulai. Sisa 30 menit ya waktunya. Itu. Atau ipong yo, sisa 1 batang loh. Itu. Kalau satuan ya. Kalau takaran. Atau nandake. Atau hangbung desu. Atau hangbung, sisa setengah. Kalau takaran. Atau 1 kilo.
Bisa 1 kilo lagi. Hai sugi mata. Nani mata. Sama takaran suatu apa ini? Sarana takaran lamanya waktu lagi artinya. Mata sendiri juga artinya lagi mata. Mata ne, mata asta yang berulang. Mata asta ne, itu mata asta artinya dari sini sampai jumpa lagi, itu aslinya artinya besok lagi, tapi bisa diartikan sampai jumpa lagi biar lebih halus atau lebih enak diartikannya. Mata rainen ne. Mata rainen, sampai jumpa tahun depan lagi. Itu. Hai sugi. Di sini juga ada kata keterangan mo yang diartikan sudah, sama takaran suatu apa namanya? Apa ini? Ya takaran sarana lamanya waktu lagi. Bebas. Lagi bebas bisa digunakan. Misal mau de kita yo sudah dibuat loh. Mau goang de kita yo. Iramusang. Kau iwado. Kopinya bagaimana? Mau coto bisa kayak gitu. Sebentar lagi loh. Mau de kita yo. Sudah dibuat loh. Gitu. Ai sugi wa nandake. Kata benda wa ni o ga yang artinya nya, kata kerjanya pasif, kata sifat. Kata kerja di sini, kata kerja dan kata sifat di sini kita berubah dulu ke kata benda. Ya minasan, kita rubah dulu ke kata benda. Caranya gimana? Ya kita rubah ke bentuk futsukei. Bisa pakai ru, bisa pakai take, bisa naike, bisa pakai tai, dan kata sifat i-nya boleh diikutin. Tambahin koto atau no atau kata benda. Contohnya suka baseball, suka bermain baseball. Yakyu o suru koto ga suki desu. Suka bermain baseball. Suka melihat film. Eiga o miru koto ga suki desu. Kalau contoh kata no-nya Hong o yonda no suki desu. Suka membaca buku. Kalau itunya tidak suka misalkan tidak suka belajar bahasa Jepang. Contoh, Nihongo ga benkyou shuru no kirai desu. Itu minasan. Itu bukan lagi kata kerja, itu melainkan udah menjadi kata benda. Jadi caranya kita harus rubah dulu kata kerjanya, dirubah ke bentuk ru, ta, atau nai, atau tai. Itu minasan. Kata kerja, notnya di sini kata kerja atau kata sifat yang dibendakan atau dirubah menjadi kata benda. Sini juga ada objek ru kotoga dekimasu. Contohnya Sakao suru kotoga dekimasu, bisa bermain sepak bola. Oh ya, di sini juga awal mulanya ru kotoga dekimasu itu dari sini minasan. Bentuk kebisaan tuh dari sini. Suryo suru kotoga dekimasu.
Basuketo suru koto ga dekimasu, bisa bermain basket. Itu awal mulanya dari sini minasan. Jadi kata kerja dibendakan dulu, baru ditambahin kalimat yang selanjutnya gitu. Ingat ya minasan, terjemahan dari belakang, bukan dari depan. Soalnya ada simbol. Ai sugi. Sini saya menjelaskan pelakunya ga sama sistemnya. Kita rubah dulu ke futsuke ru yang artinya akan, ta akan, telah, nai tidak, atau sifat nai-nya ikut. Ga di sini yang bisa diartikan oleh. Sama kata kerja yang dibendakan ini bisa diartikan yang di. Contohnya, ini contoh dari sensei minasan. Ani-san ga kata kuruma. Nah, kita cara ngartinya dari sini dulu minasan. Mobil yang telah dibeli oleh saudara Ani. Nah, ini kalau kalimat yang biasanya ya, Ani-san ga kuruma o kata. Saudara Ani-nya yang telah membeli mobil. Ini yang biasanya ya, yang nomor 2. Nah, ini kalau contoh dari saya minasan. Korewa chigo. Contohnya misalkan dokumen telah ditulis oleh saudara Diki. Diki-san ga kaita sorui desu. Dokumen yang telah ditulis oleh saudara Andi. Oh ya, di sini ya saya kasih contoh ya minasan yang tadi Nanika sama Dareka. Contohnya, nani ga shinpai na koto ga arimasu ka? Apakah ada sesuatu hal yang dikhawatirkan? Jadi kita ngartikannya dari sini dulu minasan. Dari belakang. Nanika shinpai na koto ga arimasu ka? Nanika mondai ga arimasu ka? Contohnya, apakah ada suatu masalah? Contoh lainnya, Dareka genkan ni kita desu ka? Apakah telah datang seseorang di depan? Hai sugi. Di sini ada kalimat ka sama kadoka. Kadoka itu bentuk yang ketidakpastian minasan. Masih berangan-angan gitu. Nggak tahu kejadian apa kagak. Jadi kita ngartinya ini nggak jelas. Contohnya, asta shiken ga aru kadoka shirimasen. Besok apakah ada ujian atau tidaknya, tidak tahu gitu. Asta ame kadoka wakarimasen. Besok hujan atau tidak, nggak tahu gitu. Suatu kejadian yang kita tidak tahu perkiraannya, bisa terjadi apa kagak. Itu minasan. Kino shiken ga okemashita kedo nanka gokaku kadoka shirimasen. Nah, kemarin saya mengikuti ujian, bisa lulus apa tidaknya nggak tahu gitu. Contohnya, contoh lainnya, asta sukudai ga takusang aru kadoka shirimasen. Besok apakah ujiannya, apakah PR-nya banyak atau tidaknya, saya juga tidak tahu gitu. Suatu kejadian yang kita tidak bisa memperkirakan sekarang minasan. Itu pakainya boleh pakai bungkai ini. Nah, di sini juga ada jajaran awal seperti to, ya, tari-tari, tokat, sama shi. Kalau to itu kita artikan dari depan minasan. Contoh, ramen to udon o kaimashita jang. Sudah membeli ramen
dan udong. Jangan udong dulu baru ramen, dari depan dulu baru belakang. Walaupun SKOP-nya kan dari belakang terus tarik ke depan kan. Tapi kalau ada kalimat to, ini kan simbol. Jadi kita tarik dari depan dulu baru ke belakang. Ramen to udongo kaimasta jang. Sudah membeli loh ramen dan udong. Kyoshisu no naka ni dare ni imasu ka? Misalkan ada orang nanya di kelas ada siapa? Kyoshisu no naka ni Bambang sang to Udin sang ni imasyo. Ada saudara Bambang dan saudara Udin di kelas. Jadi kita tarik dulu dari depan baru belakang gitu minasang. Contoh lainnya kalau tari. Bedanya kalau tari sama penduk TK. Kalau TK itu berurutan ya minasang. Kejadian suatu kegiatan yang berurutan. Kyo wa shiji ni okite sawa wa bite 歯を磨いて学校行きます。Jadi suatu kegiatan yang berurutan. Tapi kalau tari itu suatu kegiatan yang tidak berurutan, misalnya acak-acakan. Misal, kyo wa chichi ni imoto ni gakko e surete ittari, eiga o mittari, soste tomodachi ni attari, terus saka o shitari. Terus saja minasang. Jadi kegiatan yang nggak suatu jamnya tuh nggak berurutan. Bisa mungkin jam 1 nganterin adik, tahu-tahu jam 3-nya kemana gitu. Tapi kalau shite itu suatu jamnya berurutan. Ya dianya tuh. Nah kalau toka, asa toka desu ka, besok atau lusa gimana tuh. Kalau shi, その食べ物美味しそうだね。そうだよ。この食べ物は美味しいし、安いし、味も美味しいです。Misalnya. Hai Sugi, penyambung konteks. Sini ada kak yang tadi sama aja. Ga sama kadoka. Contohnya, ini contoh dari sensei ya minasan. Kyotsusu ni denki ga sukimasu. Nah, kita cara mengartikannya itu dari sini dulu. Dari sini dulu. Listrik dulu nih. Lampunya akan menyala di kelas. Ya walaupun susah cara pengertiannya, cuman kayak gitu rurunya misal. Peraturannya tuh kayak gitu rurunya. Kalau kita biasa kita ngartikannya lampunya di kelas akan menyala kan, tapi situ salah minasang. Dari sini dulu selesain. Kalau ada teks penyambung lagi nomor 2 nih ya, misalkan nomor 1 ada nih teks lagi nomor 2, itu selesain dulu minasang. Kalau udah selesai baru kita selesai nomor 3, nah, baru ke sini gitu. Konsepnya sama, kita rubah kubutsuke dulu, rutanai atau o, tono, inanya ikut, ganya artinya oleh. Ini kepada. Hai, kokomada sumong ga arimasu ka? Sumong ga areba dengon o nanka shita ni kaite kudasai yo ne. Hai, watashi kara ijou desu. じゃあまた明日。どうもありがとうございます。